wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmi Mahmud, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi semester 6. Baik teman-teman, adanya saya di sini, saya akan membahas materi semester 5 tentang PTK atau yang biasa disebut dengan penelitian tindakan kelas. Baik, dalam hal ini saya akan membahas sedikit rangkuman pembelajaran yang saya pelajari pada semester 5 yang diampu oleh dosen pengampu saya, Bapak yang terhormat, Bapak Amirullah Datu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam materi yang dipelajari, saya akan membahas beberapa hal tentang penelitian tindakan kelas ini atau yang biasa kita sebut dengan PTK. Baik, penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu hal yang dimana seorang guru melakukan penelitian atau observasi di dalam sebuah kelas atau di dalam salah satu kelas untuk mengetahui hasil belajar siswa mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian lainnya, yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, penelitian tindakan kelas atau PTK ini berfokus atau bertujuan pada siswa yang ada di dalam kelas dan juga suatu objek yang ada di kelas tersebut. Yang dimana dalam penelitian tindakan kelas ini, seorang guru atau calon guru yang melakukan penelitian tersebut akan mengobservasi secara mendalam tentang semua kemampuan siswa yang ada dalam kelas untuk menemukan hasil akhir dari sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Secara singkat atau secara luas dalam pembelajaran tindakan kelas ini, penelitian tindakan kelas atau PTK ini sangat-sangat berfokus pada siswa, teman-teman. Karena apa? Baik, saya akan menjelaskan secara luas ya, teman-teman. Dalam penelitian tindakan kelas ini, seorang guru atau seorang peneliti, dia akan berfokus pada siswa, teman-teman. Yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya pada satu siswa, tetapi pada beberapa siswa yang ada dalam satu ruangan. Seperti yang kita ketahui, di dalam salah satu kelas itu mungkin ada beberapa siswa, 20-an atau 20-an lebih lah. Bentuknya 30-an, teman-teman. Nah, dalam hal itu, penelitian tindakan kelas atau PTK ini, dia berfokus meneliti objek yang ada dalam kelas dan hal-hal apa yang ada dalam kelas, teman-teman. Sebagai seorang calon guru, kita perlu mengetahui berbagai macam karakter dan juga habit para siswa, teman-teman. Kita sebagai seorang guru pasti sanggup meneliti semua siswa yang ada dalam kelas, tapi belum tentu kita bisa mengerti bagaimana siswa ini bisa mempelajari pembelajaran dengan baik dari hal yang kita ketahui, teman-teman. Maka dari hal itu, penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk kita sebagai calon guru mengevaluasi diri kita agar kita setelah jadi seorang guru ini mampu mengetahui karakter siswa kita masing-masing. Yang dimaksud yaitu kita dapat mengetahui semua karakter siswa kita dalam kelas, teman-teman. Dalam ini yang saya ingat, dosen saya mengatakan bahwa dalam penelitian tindakan kelas ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, refleksi. Baik, dalam 4 tahap itu yaitu tindakan, perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Saya akan menjelaskan apa itu semuanya secara umum ya, teman-teman. Yang pertama, tindakan. Dalam hal ini, tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini yang pertama kita lakukan adalah tindakan kita untuk mengetahui bagaimana keadaan dalam kelas, apa yang akan kita ambil, dan juga bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri kita sebagai calon guru dan juga mengevaluasi siswa untuk pembelajaran apa yang harus dilakukan, teman-teman. Oh, mohon maaf, yang itu kedua ya. Tindakan itu yang kedua. Yang pertama itu perencanaan, teman-teman. Perencanaan itu adalah suatu hal yang apa yang akan kita lakukan sebagai calon guru untuk melakukan tindakan penelitian kelas yang akan kita lakukan dalam kelas tersebut, teman-teman. Contohnya secara luas seperti ini. Misalnya kita merencanakan sesuatu, teman-teman. Kayak kita mungkin merencanakan bahwa kita akan membuat kue. Nah, dalam hal itu kita harus merencanakan dulu nih, mulai dari mana kita akan melakukan atau membuat kue tersebut. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, perencanaan ini sangat penting, teman-teman. Tidak mungkin kita lurus-lurus masuk dalam kelas lalu langsung melakukan tindakan, tidak mungkin, teman-teman. Maka dari itu perencanaan itu sangat penting, teman-teman. Ya, perencanaan ini mungkin kita melakukannya seperti bahan ajar, rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, dan juga silabus.
Mungkin dalam hal ini, perencanaan ini akan kita lakukan supaya mengevaluasi, melatih diri kita, dan juga memberitahu kita sebagai calon guru bahwa apa yang harus kita lakukan dalam kelas tersebut, yaitu perencanaan. Yang kedua, tindakan, teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dalam tindakan tersebut sudah kita rencanakan apa yang akan kita lakukan dalam kelas, teman-teman. Maka dalam hal ini, tindakan ini akan berfungsi dalam kelas. Contohnya, kita akan menelaah, mengobservasi setiap siswa, memberikan tugas, dan juga membuat hal apapun untuk menemukan karakter siswa kita tersebut, gitu teman-teman. Dalam hal ini, tindakan ini sangat luas ya teman-teman, bukan hanya mengetahui tentang karakter siswa, tapi kita juga mengetahui tentang bagaimana kemampuan siswa ini dalam menghadapi pembelajaran, dalam menghadapi permasalahan. Dan yang berikutnya, observasi, teman-teman. Nah, dalam hal ini bersangkutan dengan keduanya, yaitu perencanaan dan tindakan, maka observasi ini dilakukan untuk kita sebagai calon seorang guru. Kita mengobservasi bagaimana siswa kita itu dalam kelas mampu menghadapi permasalahan yang dia alami dalam kelas. Dalam hal ini pembelajaran ya teman-teman, bukan hal-hal lain. Kita akan mengobservasi bahwa oh siswa ini mampu, oh siswa ini kurang mampu, oh siswa ini bisa nih tapi dia malu, oh siswa ini ekstrovert istilah katanya ya. Kalau introvert mungkin dia mengetahui tapi dia malu mengungkapkan. Dia lebih baik diam daripada kayak takutnya kalau omong salah. Nah, itu dalam observasi. Nah, dan yang paling terakhir untuk tahap penelitian tindakan kelas ini yaitu refleksi, teman-teman. Dalam refleksi ini kita akan mengetahui semua kemampuan siswa kita yang berada dalam kelas tersebut. Ya, yang pertama, dalam refleksi ini kita biasa melakukannya dengan sebutan UN ya, kalau tidak salah ujian nasional ya, atau ujian nasional itu masih ada atau tidak saya juga kurang tahu, tapi biasa dengan ujian akhir semester lah, UAS gitu. Nah, dalam refleksi inilah kita dapat mengetahui semua kemampuan siswa kita. Tapi teman-teman, dalam keempat tahap ini kita sebagai calon seorang guru harus bisa mampu mengendalikan diri kita untuk berfokus pada penelitian tersebut, agar kita mampu mengetahui bagaimana para siswa itu ada dalam kelas, karakter setiap siswa, teman-teman. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini bertujuan agar kita calon seorang guru mengevaluasi diri kita sebelum kita menjadi seorang guru yang betul-betul guru untuk mengajar di dalam kelas. Baik teman-teman, selain itu dalam penelitian tindakan kelas ini sangat-sangat menguji kita sebagai seorang guru, teman-teman. Oleh sebab itu, hal-hal yang kita ketahui itu harus kita pelajari dengan baik, teman-teman. Baik teman-teman, dari pembahasan sebelumnya saya akan membahas lagi tentang penelitian tindakan kelas ini. Dalam materi yang saya pelajari dengan dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bapak Amirullah Datu, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Dia mengatakan bahwa dalam penelitian tindakan kelas ini, seorang guru harus ditetapkan pada posisi yang tepat agar dia mampu memberikan pembelajaran yang baik pada siswanya. Ya, teman-teman, secara singkat yaitu apabila kamu sarjana pendidikan sosiologi, maka kamu harus ditetapkan atau ditempatkan pada pembelajaran sosiologi. Tidak boleh pada pembelajaran yang lain. Karena apa? Dalam penelitian tindakan kelas ini menyatakan bahwa apabila seorang guru yang tidak berada pada bidangnya, dia akan kesulitan untuk memberitahu kepada siswa tersebut, teman-teman. Dalam hal ini bukan berarti kita meremehkan seorang guru, teman-teman. Bukan ya, teman-teman. Dalam hal ini kita memberitahukan bahwa dalam penelitian tindakan kelas ini mengevaluasi diri kita sebagai calon seorang guru dan juga mengevaluasi siswa kita untuk calon penerus masa depan yang akan datang, teman-teman. Oleh karena itu, seorang guru harus ditetapkan pada situasi yang tepat, teman-teman. Jadi apabila kalian berada pada jurusan kalian yaitu fakultas keguruan yang berada pada pendidikan sosiologi, maka kalian harus ditetapkan pada pendidikan sosiologi, teman-teman. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu mampu diterima dan dicerna dengan baik oleh siswa-siswa yang ada dalam kelas tersebut, teman-teman. Nah, dalam hal itulah kenapa penelitian tindakan kelas ini sangat luas, teman-teman. Dia itu menjelaskan bagaimana kita seorang guru mengevaluasi diri kita, bagaimana seorang siswa mampu menerima pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru, teman-teman. Maka dari itu, hal-hal yang harus kita pelajari dalam penelitian tindakan kelas ini sangat luas, teman-teman. Maka, dalam hal ini, mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui lebih dalam dan lebih luas tentang penelitian tindakan kelas. Baik, teman-teman, kita beranjak ke ciri-ciri PTK.
Ya baik teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bahas, PTK juga memiliki beberapa ciri-ciri teman-teman. Yang pertama, PAS, yaitu penelitian akhir semester. Yang kedua, ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, CP atau capai penelitian pembelajaran atau capai pembelajaran. Dan yang keempat, P5, yaitu pembelajaran, profil pembelajaran penilaian Pancasila. Dan yang terakhir yaitu modul pembelajaran. Baik teman-teman, modul pembelajaran ini sangat kita butuhkan ya teman-teman, karena untuk melakukan penelitian tindakan kelas kita membutuhkan modul dalam pembelajaran. Modul pembelajaran ini contohnya ya apa? RPP, silabus. Baik teman-teman. Baik, dari itu sedikit materi yang saya bahas. Mungkin kita akan bertemu lagi untuk membahas lebih panjang lagi tentang pembelajaran PTK ini teman-teman. Tapi dari secara luas, secara ringkas yang tadi saya sampaikan itu merupakan pembelajaran akhir yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa yang diampu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak yang terhormat Amirul Badatu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kurang lebihnya, saya minta maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.